Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Watri Lulutika, NIM 2020 11385. Di sini saya adalah moderator dari kelompok 2. Pada presentasi kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang usaha yang akan kelompok kami kembangkan, yaitu kerajinan tas random dari bahan plastik dan kain perca. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Watri Lulutika, NIM 2020 11385. Yang kedua, Putri Irma Damayanti, NIM 2020 11085. Ketiga, Marvela Firsta Oktatia Warsito, NIM 2020 11237. 4. Laili Rizky Amalia, NIM 2020 11432. 5. Nisa Himatul Ulia, NIM 2020 11444. Dan yang terakhir ada Alvin Ihsanuddin Faiz, NIM 2020 11623. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian materi yang akan kelompok kami presentasikan. Pada slide kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Kak Putri Irma Damayanti. Slide keempat dan kelima akan dijelaskan oleh Kak Marvela Firsta Oktatia Warsito. Slide keenam akan dijelaskan oleh Kak Laili Rizky Amalia. Slide ke-7 dan 8 akan dijelaskan oleh Kak Nisa Himatul Ulia. Dan slide ke-9 akan dijelaskan oleh Kak Alvin Ihsanuddin Faiz. Deskripsi produk. Tas random dari bahan plastik dan kain perca merupakan plastik dan sisa kain yang tadinya sudah tidak digunakan lagi kemudian didaur ulang menjadi tas agar bisa terpakai kembali. Dengan menggunakan tas ini tentunya sudah mendukung lingkungan dengan mengurangi pemakaian plastik, karena plastik sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Kualitas. Tas random dari bahan plastik dan kain perca memiliki kualitas bagus, atau bisa dikatakan tas ini lebih awet dan perawatannya lebih mudah. Tas ini terbuat dari plastik yang dilapisi dengan kain perca yang membuat tas ini lebih kokoh, kuat, dan awet. Dengan harga yang relatif lebih murah dari tas-tas pada umumnya, tas ini sudah bisa mengimbangi kualitas dari tas-tas yang memiliki harga lebih tinggi. Keunggulan tas random dari bahan plastik dan kain perca. Yang pertama, mudah didapat. Yang kedua, mudah dibawa kemanapun dan disimpan. Yang ketiga, harga lebih terjangkau karena menggunakan bahan bekas. Yang keempat, memiliki bentuk yang unik dan beraneka warna. Yang kelima, mudah dibersihkan dan tahan lama. Harga. Tas random dari bahan plastik dan kain perca memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan tas-tas yang lainnya, karena memang dibuat dari bahan daur ulang. Untuk harga yang ditawarkan cukup terjangkau untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Yang membuat menarik selain dari segi harga tas random dari bahan sampah plastik, bekas bungkus kopi dan marimas, dan kain perca adalah bentuknya yang unik dan menjadi tas yang multifungsi. Contohnya, bisa digunakan menjadi tas belanjaan jika dibawa ke pasar, menjadi tas fashion untuk wanita yang fashionable, menjadi tas yang bisa digunakan ke kampus untuk wadah perlengkapan kuliah, dan masih banyak lagi fungsi dari tas ini. Analisis SWOT. Strength, kekuatan. 1. Bahan mudah didapatkan. 2. Mudah dibawa dan disimpan. 3. Harga lebih terjangkau karena terbuat dari bahan bekas yang berkualitas. 4. Memiliki bentuk yang unik. 5. Corak atau motif pada tas beraneka ragam. 6. Perawatan tas mudah dibersihkan dan tahan lama. Untuk weakness atau kelemahannya, 1. Pengerjaan cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. 2. Tas mudah rusak jika membawa beban yang terlalu berat. 3. Model tas yang hanya terbatas. Analisis SWOT selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, barang unik dan menarik, sehingga bagi orang yang menyukai seni akan mudah tertarik. Dan yang kedua, harga sangat terjangkau, jadi para konsumen akan lebih mudah tertarik dengan produk tas. Analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, ketersediaan berbagai limbah sangat banyak sehingga berisiko munculnya pesaing yang membuat produk sejenis. Yang kedua, banyak pesaing yang modifikasi tas limbah plastik ini menjadi lebih unik dan menarik. Dan yang terakhir, kalah dengan tas modern zaman sekarang sehingga peminatnya lebih sedikit. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, menentukan target market. Target market sangatlah penting karena jika sudah memiliki target market, maka produk yang dijual bisa disesuaikan dengan target market tersebut. Yang kedua, membuat produk kerajinan yang unik.
Produk yang unik juga mempunyai daya saing yang kuat, sehingga bisa bertahan di tengah kompetisi bisnis yang terjadi. Produk unik juga memiliki perbedaan dari produk yang ada di pasaran. Perbedaan itu bisa meliputi bentuk, warna, bahan, atau fungsinya. Yang ketiga, memanfaatkan pemasaran online. Perkembangan teknologi saat ini membuat media online menjadi sarana yang tepat dalam melakukan kegiatan pemasaran. Gunakanlah media online seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Yang keempat, mengikuti event dan bazar. Salah satu contoh promosi produk kerajinan lainnya dengan mengikuti pameran atau bazar. Karena semakin banyak orang yang tahu produk Anda, maka brand awareness meningkat dan potensi terjadi penjualan juga akan meningkat. Selanjutnya, target pasar. Target pasar pada produk ini ada 3. Yang pertama, usia remaja. Digunakan untuk berpergian seperti ke pantai, mal, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelajar atau mahasiswa. Cocok untuk digunakan mahasiswa atau pelajar saat ke sekolah atau ke kampus, dan tas ini muat isi banyak. Yang ketiga, ibu-ibu. Produk ini juga bisa dipasarkan melalui acara-acara yang biasa diadakan oleh ibu-ibu seperti arisan, tahlilan, dan lain sebagainya. Proses produksi tas random dari bahan plastik dan kain perca. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari plastik bekas bungkus kopi, marimas, gunting, kain lap, benang, kain perca, persleting, dan pernak-pernik. 2. Bersihkan plastik bekas bungkus kopi dan marimas sebelum digunakan. 3. Potong-potonglah bekas bungkus kopi dan marimas sesuai ukuran untuk membuat tas. 4. Anyamlah potongan-potongan plastik bekas bungkus kopi dan marimas, kemudian gabungkan anyaman-anyaman dengan menggunakan benang hingga membentuk sebuah tas. 5. Buatlah tali menggunakan sisa bungkus plastik yang sudah dianyam, kemudian jahit tali tas menggunakan benang agar menyatu dengan tas. 6. Lapisilah bagian dalam dari tas yang sudah jadi dengan kain perca yang sudah digabung menjadi satu. 7. Kemudian hiaslah tas dengan pernak-pernik yang sudah tersedia. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk mencari referensi dalam pembuatan presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya selaku moderator dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata yang kami ucapkan dan banyak kekurangan materi yang kami presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.